Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang menghasilkan banyak bahan tambang yang diakui oleh dunia, meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas, bumi, batu bara, dan banyak lainnya. Negara memiliki penguasaan, yaitu wewenang untuk mengatur, mengurus, mengawasi, yang dinyatakan pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan pengelolaan maupun pengusahaan bahan tambang atau bahan galian, dan negara juga memiliki kewajiban untuk mempergunakan bahan-bahan tersebut demi kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara adalah contohnya, yang dimana diyakini memiliki peran penting dalam memberikan nilai tambah pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dalam perkembangan regulasinya, karena jatuhnya rezim Orde Baru lalu diiringi dengan adanya reformasi yang dimana merubah otonomi yang awalnya dikuasai oleh pemerintah, namun sekarang diberikan kepada pemerintah pusat, namun sekarang diberikan kepada pemerintah daerah, dengan disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 membahas mengenai kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya yang dipegang oleh wilayah pemerintah daerah. Yang selanjutnya, pemerintah membuat UU Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian disebut UU Minerba, yang menjadi regulasi dasar dalam pelaksanaan tiap-tiap aktivitas pertambangan, mineral, dan batu bara, dan merubah sistem kontrak yang dianut pada regulasi sebelumnya dengan sistem perizinan. Namun, dalam perkembangannya, UU tersebut dianggap belum dapat mengisi kekosongan hukum hingga menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara, termasuk lintas sektoral dan sektor pertambangan dan non-pertambangan. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara demi memberikan kepastian hukum pada pengelolaan kegiatan usaha. Selanjutnya, UU Nomor 3 Tahun 2020 muncul sebagai hasil penyempurnaan UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan mengatur nilai dari penghapusan beberapa pasal yang dianggap belum dapat memberikan solusi pada permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha, yang muncul juga beberapa muatan baru pada UU tersebut. Selanjutnya, Kemudian ada pengertian yang pertama mineral dan batu bara. Pengertian dari mineral tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 2, yaitu mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Kemudian, batu bara memiliki pengertian endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan. Dalam undang-undang tersebut, mineral dan batu bara merupakan bagian dari sumber daya tak terbarukan yang dikuasai oleh negara, yang mana pendayagunaannya serta pengembangannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar dalam pengelolaannya tidak terdapat lagi monopoli pertambangan oleh pemerintah pusat. Kemudian, yang kedua itu mengenai hukum pertambangan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan, dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Hukum pertambangan didefinisikan sebagai seperangkat hukum negara dan norma yang hidup di masyarakat, yang fungsinya adalah untuk mengatur aktivitas pertambangan secara keseluruhan dengan mengacu kepada keadilan sosial sumber daya alam.
Seorang ahli hukum lingkungan dari Kanada bernama Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum pertambangan sebagai berikut. Hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan juga rehabilitasi. Kemudian Munir Bustami dalam Hartanah menyampaikan pandangannya secara sederhana mengenai hukum pertambangan, yang mana hukum pertambangan adalah kumpulan peraturan hukum positif yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pertambangan, termasuk kegiatan usaha, lembaga-lembaga terkait, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada proses pembentukan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, di mana proses pembentukan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang yang mana melibatkan beberapa. Yang pertama ada perubahan undang-undang, di mana proses dimulai dengan adanya inisiatif berupa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dilandasi oleh adanya pemikiran bahwa pengelolaan minerba harus dimiliki sepenuhnya oleh negara secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan. Yang kedua, itu perancangan undang-undang, di mana penyusunan RUU oleh Dewan yang berwenang. Rancangan ini berisi naskah perubahan yang diusulkan untuk disertakan dalam undang-undang yang ada, di mana revisi perubahan RUU Minerba sudah dimulai sejak tahun 2015, serta telah menjadi program legislasi nasional tahun 2015 sampai 2019, dan menjadi program prioritas tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Di mana proses penyusunan RUU ini dilakukan oleh tim penyusunan RUU yang berasal dari Badan Keahlian Dewan atau BKD, Sekjen DPR RI dengan menerima berbagai masukan mulai dari Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, Dinas Energi dan Sumber Daya, sampai beberapa universitas ataupun fakultas tertentu. Selanjutnya, itu ada pembahasan di DPR, di mana rancangan undang-undang kemudian dibahas di DPR, khususnya oleh komisi yang memiliki kewenangan terkait bidang pertambangan. Anggota DPR melakukan peninjauan secara mendalam terhadap rancangan, mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait, serta melakukan perubahan dan penyempurnaan. Lalu ada pembahasan dengan pemerintah, di mana pemerintah ini ada beberapa yang terlibat untuk memberikan masukan dan pendapatnya terhadap rancangan yang sedang dibahas, dan dapat memberikan saran atau perubahan yang dianggap perlu. Lalu ada persetujuan DPR, di mana RUU disampaikan kepada anggota DPR untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna. Jadi persetujuan DPR ini di tanggal 19 Mei 2020 dilaksanakannya rapat kerja rakor pembicaraan tingkat 1 atau pengambilan keputusan RUU Minerba menghasilkan persetujuan dari 8 fraksi untuk melanjutkan pembahasannya ke dalam rapat paripurna. Lalu selanjutnya pada tanggal 12 Mei dalam pembicaraan tingkat 2 atau dalam rapat paripurna RUU perubahan UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara disepakati oleh seluruh fraksi untuk menjadi undang-undang. Lalu ada penandatanganan oleh Presiden, di mana undang-undang yang telah ditetapkan kemudian diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani. Di mana ini pun langkah terakhir dalam proses pembentukan undang-undang. Yang terakhir ini ada pembelakuan undang-undang itu sendiri. Mungkin boleh lanjut. Selanjutnya ada implementasi asas-asas dalam pembentukan UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam proses pembentukan UU ini dapat dikatakan telah terpenuhinya asas keterbukaan karena proses pembuatan peraturan perundang-undangannya ini dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan juga pengundangannya bersifat transparan dan dilakukan secara terbuka. Tetapi masyarakat beranggapan bahwa proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut kurang bersifat transparan dan terbuka karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan UU tersebut dikarenakan proses pembuatan UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 ini itu dilakukannya secara daring dan dilakukan saat pandemi COVID-19.
Lalu terpenuhinya juga asas kejelasan tujuan dan juga asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena peraturan perundang-undangan ini memiliki tujuan jelas yang ingin dicapai yaitu untuk memperbaiki kontribusi sektor pertambangan dan juga memberikan manfaat untuk kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Karena dengan diberlakukannya UU tersebut, maka tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan menjadi lebih besar bagi para pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus. Selain itu, terdapat juga ancaman sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang dengan memberikan dana jaminan. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Kandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan menerangkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan MK, dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU Nomor 3 Tahun 2020 ini merupakan tindak lanjut pasal 3 ayat 3 UUD 1945 bahwa sesuai eh, bahwa ses- bahwa sesuai dengan tujuannya negara perlu untuk mengelola sumber daya alamnya termasuk mineral dan batu bara dengan harapan memperoleh keuntungan besar dari hasil pertambangan dan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. UU Nomor 3 Tahun 2020 ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mengelola hasil alam di daerah setempat dengan pengawasan dari pusat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berwawasan lingkungan. Dasar dilakukannya perubahan undang-undang ini belum menunjukkan adanya kemajuan mengenai kebutuhan hukum yang menjadi solusi atas tantangan dan permasalahan yang ada dalam pertambangan mineral dan batu bara. Untuk itu perlu adanya penyelarasan peraturan perundang-undangan agar menjadi efisien. Undang-Undang Minerba merupakan sebuah perundangan yang mengatur hukum mengenai bahan tambang mineral dan batu bara serta penyelenggaraan atau proses pertambangan. Pengaturan di dalamnya mengarahkan kepada perkembangan hukum yang praktis di mana penyediaan pemerintah terkait regulasi yang mendukung hal praktis pada sektor pertambangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serta perlindungan pengusaha pertambangan dengan lain sebagainya. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya permasalahan konstitusionalitas dari materi muatan tersebut selama undang-undang tersebut secara substansi dan implementasinya sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945. Maka tidak ada masalah konstitusionalitas yang diketahui. Namun dalam praktiknya terdapat pro kontra terhadap perubahan undang-undang ini. Beberapa masyarakat dalam materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, yaitu mengenai pasal eh, 162 bahwa setiap orang yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun dapat dilaporkan oleh perusahaan dan dijatuhi pidana serta dikenakan denda sehingga sebesar 100 juta rupiah. Peraturan ini membuka peluang besar bagi para perusahaan untuk melakukan hal semena-mena pada masyarakat daerah tambang. Karena apabila masyarakat dirugikan oleh perusahaan tersebut, ia juga tidak bisa melaporkan apa-apa karena akan dikenakan hukum pidana. Untuk itu untuk itu sudah ada beberapa masyarakat yang mengajukan gugatan atas Undang-Undang Minerba ini. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa materi muatan Undang-Undang Minerba ini beberapa sudah ada yang sesuai, terutama mengenai peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Namun, ternyata dalam praktiknya beberapa muatan dalam undang-undang ini masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebaliknya. Undang-undang ini merugikan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan atas Undang-Undang Minerba ini dalam hal-hal yang masih menjadi problematika dan perubahan Undang-Undang Minerba ini harus dilakukan secara transparan dengan partisipasi masyarakat di dalamnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir itu terkait kesimpulan. Jadi berdasarkan penjelasan teman-teman tadi, dapat ditarik kesimpulan berupa yang pertama itu adalah terkait proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan. Lalu yang kedua, dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah terimplementasi beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan, dan kehasilgunaan. Selain itu, adapun asas keterbukaan. Namun, terdapat kontra dari masyarakat terkait asas ini, di mana masyarakat beranggapan bahwa pembentukan UU ini masih kurang partisipasi masyarakat dan tidak bersifat transparansi. Padahal, pembuatan undang-undang ini telah dilakukan secara terbuka di media resmi DPR secara virtual. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, materi muatan dari UU Minerba ini beberapa telah ada yang sesuai, terutama terkait peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang 1945, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, namun sayangnya dalam praktiknya beberapa muatan dalam undang-undang ini masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat dan merugikan. Mungkin saya kembalikan ke Jasmine. Sekian pembahasan analisis dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.